Pernah nggak sih ngerasa stuck, kayak benerin masalah yang itu-itu lagi? Nah, hari ini kita bakal bongkar nih, kenapa solusi cepat itu seringnya malah jadi jebakan. Dan yang lebih penting, gimana caranya kita bisa lihat apa yang sebenarnya terjadi di baliknya. Kalau Anda pernah nanya kayak gini, tenang. Anda nggak sendirian kok. Mau itu di kerjaan, proyek pribadi, kita semua pasti pernah deh ngerasa kayak lari di treadmill, ngadepin masalah yang sama terus-terusan. Bikin frustrasi kan? Nah, ayo kita cari tahu bareng-bareng kenapa sih lingkaran setan ini bisa ada? Gini deh, seringnya kan kalau ada masalah, kita langsung refleks pakai alat yang kelihatannya paling logis, paling gampang. Tapi gimana kalau ternyata alat yang paling populer itu justru jadi bagian dari masalahnya? Yuk kita bedah lebih dalam soal jebakan 5 mengapa ini. Teknik ini emang kedengarannya keren banget kan? Nanya kenapa 5 kali itu rasanya kayak jadi detektif, terus di akhir kita dapat satu tersangka utama. Rapi, tuntas, nah ini yang namanya single loop learning. Kita nemu satu solusi, puas, terus move on. Padahal, kita itu sebenarnya cuma nambal satu lubang kecil di bendungan yang udah retak di mana-mana. Nah, ini dia jebakannya. Dunia nyata itu kan, ya rumit. Nggak sesederhana itu. Gara-gara kita terlalu fokus nyari satu biang keladi, kita jadi buta sama puluhan retakan kecil lainnya yang saling nyambung. Retakan-retakan sistemik inilah yang sebenarnya jadi alasan kenapa bencana besar bisa sampai terjadi. Oke, biar lebih kebayang seberapa bahayanya jebakan satu penyebab ini, kita bakal pakai studi kasus yang kayaknya semua orang udah tahu ceritanya, Titanic. Tapi, coba deh lupain dulu filmnya ya. Sekarang kita bakal jadi detektif beneran. Dan kita akan lihat kalau gunung es itu cuma puncak dari masalah yang jauh lebih besar. Kutipan ini nunjukin banget kan rasa percaya diri atau bahkan bisa dibilang kesombongan yang menyelimuti Titanic waktu itu. Kalau pola pikirnya udah begini, gampang banget buat percaya kalau kapal hebat ini cuma bisa kalah sama satu hal yang luar biasa, satu penjahat super, bukan karena tumpukan masalah-masalah sepele. Ini kan cerita yang ada di kepala kita semua ya. Kapal berangkat, nabrak gunung es, tenggelam, titik. Pelakunya ya gunung es, kasus ditutup. Tapi kalau ceritanya sesimpel itu kita nggak akan bahas ini panjang lebar hari ini kan? Oke, saatnya kita mulai investigasi yang sesungguhnya. Oke, ayo kita buka lagi berkas kasus Titanic ini. Coba kita geser dulu fokus dari gunung esnya. Sekarang kita mau lihat jejaring kegagalan yang nggak kelihatan, yang sebenarnya udah ada di sana jauh sebelum kapal itu bahkan nabrak apa-apa. Nah, buat ngebantu investigasi kita bakal pakai alat yang namanya bow tie diagram, atau diagram dasi kupu-kupu. Anggap aja ini kayak peta bencana kita. Di satu sisi dasi kupu-kupunya, ada semua hal yang harusnya bisa mencegah tabrakan. Di sisi lainnya, ada semua hal yang harusnya bisa menyelamatkan orang-orang setelah tabrakan terjadi. Dan di tengah-tengahnya, ya momen kritis itu sendiri. Ini nih poin yang penting banget. Gunung es itu bukan kejutan. Para kru itu tahu kok mereka lagi ada di area yang banyak esnya. Tapi ada sebuah sistem yang bermain di sini, yaitu budaya maritim saat itu yang menganggap kecepatan dan ketepatan waktu itu dewa. Jadi meskipun bahayanya udah di depan mata, sistemnya seolah-olah maksa mereka buat terus tancap gas. Nah, yang paling gila dari bagian deteksi ini adalah poin terakhir. Ternyata malam itu ada kondisi atmosfer yang aneh, yang menciptakan semacam fata morgana di atas air. Efeknya, gunung es itu jadi tersamar sampai akhirnya udah terlalu dekat buat menghindar. Jadi bayangin, bahkan kalaupun pengintai punya teropong paling canggih, mereka mungkin tetap nggak akan lihat tepat waktu. Ini bukan lagi soal salah manusia, ini soal hukum fisika yang lagi nggak berpihak sama mereka. Dan disinilah kita mulai lihat gimana kegagalan itu bisa numpuk jadi bencana. Coba bayangin tiap poin ini kayak jaring pengaman. Satu persatu jaringnya sobek. Jumlah skoci yang katanya legal ternyata sama sekali nggak cukup buat nyelamatin semua orang. Desain kapal yang super canggih itu ternyata punya cacat fatal. Bahkan kapal terdekat yang harusnya bisa nolong malah nggak ngerespons. Ini bukan cuma satu kegagalan, ini udah kayak longsoran kegagalan. Oke, kita udah lihat kan detail-detailnya soal kecepatan, fata morgana, skoci, semuanya. Tapi kalau kita cuma berhenti di situ, kita bakal kehilangan pelajaran paling besarnya. Sekarang, ayo kita coba zone out. Kita mundur sedikit buat lihat gambaran utuhnya. Nah, ini dia nih momen ahahnya. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Gampang banget kan buat nunjuk hidung, nyalahin kaptennya atau pengintainya. Tapi kenyataannya jauh lebih dalam dari itu. Tragedi Titanic itu cerita tentang sistem yang bobrok, sistem regulasi yang udah usang, sistem budaya yang gila kecepatan, dan sistem teknologi yang dianggap dewa. Orang-orang baik yang ada di dalam sistem itu sama sekali nggak punya kesempatan.
Inilah inti dari apa yang disebut systems thinking atau pemikiran sistem. Coba deh kita pakai analogi lalu lintas. Macet itu kan bukan salah satu mobil doang kan? Macet itu hasil dari desain jalan, settingan lampu merah, jumlah mobil yang ada di jalan, ya keseluruhan sistemnya. Kalau Anda mau hasilnya beda, jangan cuma klaksonin satu mobil, Anda harus ubah sistemnya. Coba deh, resapi kalimat ini sebentar. Emang agak provokatif sih. Maksudnya gini, kalau proyek di kantor Anda telat melulu, atau kalau tim Anda bikin kesalahan yang sama terus-terusan, itu bukan karena sial. Itu adalah desain. Sistem yang ada sekarang, entah itu cara kerjanya, cara komunikasinya, atau bonus yang ditawarin, semua itu dirancang dengan sempurna untuk ngasilin, ya, hasil yang lagi Anda dapat sekarang. Terus, gimana caranya kita bisa pakai pelajaran dari kapal yang tenggelam lebih dari 100 tahun lalu ini di kehidupan kita sehari-hari? Oke, sekarang kita bikin ini jadi lebih praktis. Nah, ini dia perubahan paling mendasar yang bisa kita lakuin. Ini kayak ganti lensa di kamera kita. Daripada nanya, siapa nih yang salah? Kita mulai nanya kayak seorang arsitek sistem. Gimana caranya sistem ini bisa ngebiarin kesalahan ini terjadi? Tekanan apa sih yang lagi mereka hadapi? Info apa yang mereka nggak punya? Aturan main tak tertulis apa yang sebenarnya lagi mereka ikutin? Jadi, lain kali kalau Anda lihat ada masalah, mau itu di berita, di kantor, atau bahkan di proyek pribadi, Anda punya pilihan. Anda bisa sibuk nyari satu kambing hitam buat disalahin, atau Anda bisa mulai mencari sistem apa yang ada di baliknya. Pilihan itu nggak cuma bakal mengubah cara Anda melihat dunia, tapi juga ngasih Anda kekuatan buat benerin apa yang sebenarnya rusak. Jadi, mana yang bakal Anda pilih?